Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok kewarganegaraan akan menjelaskan sedikit mengenai identitas nasional sebagai warga Indonesia. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Bella Dwi Mardiana, NIM 400. Saya Firdatul Nurul Ramada, NIM 360. Saya Ahmad Agni Hari, NIM 399. Saya Silvianella Ining Tias, NIM 392. Oke, untuk yang pertama saya akan menjelaskan apa saja identitas nasional kita. Ada yang pertama yaitu bahasa kita sehari-hari dan bahasa nasional kita adalah bahasa Indonesia. Untuk bendera yang kita agungkan dan kita junjung tinggi-tinggi adalah bendera merah putih. Dan lagu kebangsaan yang selalu kita pelajari dari kita kecil ya adalah lagu kebangsaan Indonesia Raya. Untuk semboyan kita ada Bhinneka Tunggal Ika yang artinya adalah berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Dan dasar negara kita adalah Pancasila. Hukum dasar kita adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Bentuk negara kesatuan Republik kita adalah negara yang berdaulat. Dan yang terakhir adalah kebudayaan daerah yang terdiri dari beberapa daerah itu menjadi kebudayaan nasional. Pemuda adalah generasi penerus bangsa. Sebagai bagian dari bangsa Indonesia, tentunya kita harus menjaga identitas nasional dari bangsa kita tercinta. Hal tersebut dikarenakan fungsi dan tujuan dari keberadaan identitas nasional itu sendiri. Tujuan utama adanya identitas nasional adalah untuk menciptakan rasa nasionalisme yang tinggi di dalam suatu masyarakat, sehingga tercipta negara yang utuh dan rukun. Semakin kuat identitas nasional yang dimiliki suatu negara, maka akan semakin tinggi pula rasa nasionalisme yang dimiliki bangsa tersebut. Nasionalisme dalam suatu negara tentu sangatlah penting dan harus dipertahankan untuk menjaga persatuan dan kesatuan negara. Suatu bangsa pada dasarnya akan menjadi maju apabila para pemudanya memiliki sikap nasionalisme yang tinggi. Namun pada kenyataannya, perkembangan zaman dan teknologi malah membawa kelunturan dan pengikisan rasa nasionalisme yang ada di bangsa ini. Dari hal tersebut, dapat dilihat bahwa globalisasi membawa efek negatif serta mengganggu tumbuhnya rasa nasionalisme generasi muda bangsa. Nasionalisme sangatlah penting karena nasionalisme merupakan perwujudan rasa cinta dan hormat kita kepada bangsa ini. Memudarnya rasa nasionalisme di masyarakat dapat mengancam dan menghancurkan bangsa Indonesia. Budaya asli Indonesia secara perlahan mulai punah digantikan oleh budaya-budaya yang mengantarkan kita ke kehidupan serba modern. Budaya tersebut pada akhirnya dapat menimbulkan sikap individualis, materialistis, dan konsumeris di masyarakat Indonesia. Ada banyak contoh nyata yang dapat kita amati di kehidupan sekitar kita mengenai dampak negatif dari kehidupan serba modern ini. Salah satunya adalah lunturnya nilai-nilai keagamaan yang merupakan salah satu nilai Pancasila. Sibuknya kegiatan manusia di zaman modern ini juga bisa menghambat mereka untuk beribadah. Maka dari itu, sangatlah penting bagi generasi milenial untuk mempelajari dan memahami makna dari identitas nasional yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Selain itu, pembangunan moral bangsa yang mengedepankan nilai-nilai yang positif seperti kemandirian, amanah, kedisiplinan, kejujuran, etos kerja, gotong royong, toleransi, tanggung jawab, dan rasa malu juga perlu dilakukan dalam pendidikan generasi muda bangsa. Harapan untuk kedepannya agar semua unsur, baik pemuda, anak-anak, atau siapapun harus sadar bahwa kita menjadi bagian dari Indonesia, dan Indonesia juga adalah bagian dari kita. Oke, yang berikutnya mengaktualisasikan dan mendemonstrasikan rasa bangga menjadi warga negara Indonesia dengan menunjukkan keidentitasan nasional bangsa Indonesia. Yang pertama, bahasa nasional atau bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Rasa bangga menjadi warga negara Indonesia adalah menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dapat mempermudah komunikasi walaupun terdapat perbedaan budaya. Yang berikutnya, bendera negara yaitu sang merah putih. Rasa bangga terhadap sang merah putih seperti mengikuti upacara bendera hari Senin atau upacara kemerdekaan. Lalu yang berikutnya, lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya. Ketika melakukan upacara, kita menyanyikan lagu bangsa Indonesia dan menghormati sang merah putih. Atau ketika memulai sebuah acara yang
resmi dimulai dengan menyanyikan lagu kebangsaan. Atau yang terakhir itu ketika mengikuti lomba internasional, pada pembukaan itu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Contoh yang lain adalah Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Maka jika kita menyebutkan Pancasila, pasti semua warga negara Indonesia itu tahu bahwa Pancasila ini adalah milik Indonesia dan hanya milik Indonesia. Pancasila sendiri menggambarkan cara pandang dan membentuk kerangka pikir negara dalam mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Kebanggaan menjadi warga negara Indonesia juga bisa ditarik dari narasi bahwa Indonesia merupakan negara yang kaya sekali akan hasil alam dan kebudayaan. Walaupun kita memiliki keragaman budaya, tetapi Indonesia tetap menjadi negara yang satu kesatuan karena kami semua menjunjung tinggi semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Di sisi lain, kami juga merasa bangga karena realitas yang terjadi saat ini. Bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat. Kini Indonesia adalah negara demokratis terbesar ketiga di dunia, dan gejolak politik ataupun keamanan yang mencekam itu sudah jarang terjadi. Jadi sebagai warga negara yang lahir di bumi pertiwi, sudah sepatutnya kita ini bangga terhadap identitas yang kita miliki pada negara Indonesia. Karena identitas negara Indonesia ini adalah khas dan tidak dimiliki oleh negara lain. Oke, mungkin itu saja sedikit penjelasan dari kami mengenai identitas nasional negara Indonesia. Sekian dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.